Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan tugas proyek analisis pola simetri molekul dengan trigonometri CO2 DF5 dan XTF4. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Dewi Gabriel Lumanggaul dengan NIM akhir 032 sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Nera Ramadianita dengan NIM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Nisa Widindung dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Putri Tiara Redo dengan NIM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Kiki Radianti dengan NIM akhir 029. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CO2 atau yang sering disebut sebagai karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui, karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang tak berwarna dan tak berbau. Karbon dioksida tersebut merupakan senyawa kimia yang tersusun atas satu atom karbon dan dua atom oksigen, yang dimana dengan ikatan kovalen ganda membentuk struktur linear seperti ini. Jadi contoh dari karbon dioksida di dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketahui itu adalah seperti asap dari kendaraan bermotor dan juga efek dari gas rumah kaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan molekul CO2. Di sini kelompok kami menggunakan aturan kosinus dan vektor. Kita mulai dari aturan kosinus dulu. Baik, di sini kita menggunakan pemisahan atau konotasi. Di sini ada A, pemisahan menggunakan R, yang dimana R itu C, karbon C ke O pertama. Dan kita menggunakan juga B, itu menggunakan konotasi R juga, yang dimana C ke O kedua. Lalu kita menggunakan rumus kosinus, yang dimana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Di sini kita dapat C2 itu 2F kuadrat itu dari A tambah B, jadi 2F kuadrat. Lanjut, A-nya kita masukkan dengan R, jadi R pangkat 2, ditambah lagi B-nya kita konversikan sebagai R, yaitu R pangkat 2 lagi, dikurang 2 ditambah dikali R, kali R, dan kali cos theta. Lanjut, ini kita keluarkan, kita kalikan, jadi 4R kuadrat sama dengan 2R kuadrat dari R tambah R kuadrat tambah R kuadrat, jadi 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat cos theta. Lalu ini kita sederhanakan, kita bagi dengan bagi 2. Didapatkan 2R kuadrat sama dengan minus 2R kuadrat cos theta. Lalu biar cos yang hilang 2R ini menjadi min cos, kita bagi lagi dengan 2. Jadi di sini dapat 1, di sini dapat min cos theta. Lalu kita putar arahnya. Jadi cos theta-nya jadi min cos theta-nya jadi cos theta, satunya jadi min 1. Jadi dia dapatkan hasilnya cos theta sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita menggunakan aturan vektor, yang dimana kita menggunakan A vektornya itu untuk titik X-nya 1,16, untuk titik Y-nya itu ada 0. 1,16 ini kita ambil dari jarak X-rom, yaitu jarak antar partikel gelombang, yang dimana 1,16 ini adalah jarak antara gelombang atau atom C ke atom O yang pertama. Selanjutnya di sini ada B vektor, kita menggunakan X-nya itu min 1,16 dan Y-nya itu sama dengan 0. Lanjut kita memasukkan ke A vektor dot B vektor, yang dimana X sama X kita jadikan 1, kita kalikan 1,16 dikali min 1,16 ditambah 0,0. Hasilnya itu ada min 1,3456. Lanjut kita menggunakan mutlak vektor A, yang dimana tuh rumusnya X kuadrat dikali Y kuadrat. Di sini kita masukkan untuk X A vektornya itu 1,16, kita kuadratkan dengan Y-nya itu 0, kita kuadratkan
didapatkan juga lalu diangkat, dihasilkan 1,116 juga. Selanjutnya ada vektor B mutlak, itu dimana nilai X-nya itu min 1,16 pangkat 2 ditambah nilai Y-nya itu juga 0, jadi 0 pangkat 2. Kita dapatkan juga hasilnya 1,16. Di sini lalu kita menggunakan rumus vektor di mana cos theta itu sama dengan A vektor dot B vektor dibagi A vektor mutlak dikali B vektor mutlak, yang mana hasilnya tadi A dot B itu hasilnya min 1,3456 kita masukkan, lalu untuk mutlak A vektornya dapat 1,16 dan mutlak vektor B nya 1,16. Di sini kita masukkan, kita kalikan kedua ini menjadi 1,3456. Min 1,3456 dibagi 1,3456 dan didapatkan min 1. Lalu kita masukkan ke cos theta sama dengan min 1. Lanjut kita inverse si cos ini jadi A cos min 1, yang dimana tetanya itu jadi 180 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa molekul CO2 ini memiliki sudut 180 derajat yang membentuk sudut linear sesuai dengan literatur yang ada. Berikut visualisasi data dari molekul CO2, di mana sudut yang terbentuk antara molekul O ke C dan C ke O adalah 180 derajat dan bentuk molekulnya linear. Kemudian yang kedua adalah molekul bromine pentafluoride atau BRF5. BRF5 memiliki atom bromine sebagai atom pusat dan 6 pasangan elektron dengan 5 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Akibat adanya pasangan elektron bebas, sudut ikatannya menjadi seperti ini. Umumnya, BRF5 digunakan sebagai agen fluorinasi, di mana contohnya adalah permukaan anti lengket pada wajan. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perhitungan sudut bromine pentafluoride atau BRF5. Jadi, pertama kita akan menggunakan rumus kosinus dengan permisalan A sama dengan R, yaitu jarak dari BR menuju F pertama, dan yang kedua adalah B agak sama dengan R, yaitu jarak dari BR ke F kedua. Maka digunakan rumus untuk menentukan C, yaitu akar R kuadrat plus R kuadrat dihasilkan akar 2R kuadrat menjadi R akar 2. Kemudian masuk ke rumus kosinus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Kemudian bisa dimasukkan yang sudah diketahui, yaitu C-nya adalah R akar 2, R akar 2 kuadrat, A adalah R kuadrat, B adalah R kuadrat, min 2AB sama-sama R, 2R kali R cos theta. Kemudian 2R kuadrat sama dengan 2R kuadrat, min 2R kuadrat cos theta. Jadi kemudian 2R kuadrat yang di depan ini dipindahkan luasnya sehingga menjadi 2R kuadrat min 2R kuadrat sama dengan min 2R kuadrat cos theta. Karena 2R kuadrat min 2R kuadrat itu menghasilkan 0, sehingga kita substitusi di kedua sisi dengan min 2R kuadrat. Kemudian dihasilkan 0 sama dengan cos theta, di mana theta sama dengan 0 dan cos theta dari 0 adalah 90 derajat. Dari sumber literatur yang kami dapatkan, diketahui jarak antara atom bromin Br dengan atom F fluor itu adalah 1,72 angstrom. Kemudian ini A, B, C, D, E merupakan titik koordinat dari 5 atom F. Yang pertama F1 atau vektor A, titik koordinatnya adalah 1,72,0,0. Kemudian vektor B, titik koordinatnya adalah 0,172,0. Kemudian vektor C, titik
titik koordinatnya adalah min 1,72,0. Kemudian vektor B titik koordinatnya adalah 0,-1,72,0. Dan kemudian yang terakhir adalah vektor E dengan titik koordinat 0,0,1,72. Kemudian di sini kita akan mencari nilai dari vektor A dan vektor B. Diketahui di sini untuk titik koordinatnya vektor A adalah 1,72,0,0 dan titik koordinat dari vektor B adalah 0,-172,0. Sehingga dimasukkan ke dalam sini dihasilkan 0 tambah 0 menjadi 0. Kemudian adalah mencari mutlak dari vektor A dan vektor B. Mutlak dari vektor A sama dengan akar 1,72 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dihasilkan 1,72. Kemudian mutlak vektor B akar 0 kuadrat ditambah minus 1,72 kuadrat ditambah 0 kuadrat dihasilkan 1,72. Dan vektor B per mutlak vektor A kali mutlak vektor B. Di sini diketahui hasil dari vektor A dan vektor B adalah 0. Dan mutlak vektor A adalah 1,72, mutlak vektor B adalah 1,72 juga. Sehingga setelah dimasukkan dihasilkan 0 per 2,9584 menghasilkan 0. Sehingga cos theta sama dengan 0. Theta sama dengan arc cos 0 dan dihasilkan theta sama dengan 90 derajat. Sehingga dapat disimpulkan sudut antar molekul dari molekul BRF5 adalah 90 derajat yang merupakan sesuai dengan literatur. Berikut visualisasi data dari molekul BRF5 di mana sudut yang terbentuk antara molekul BR dan F adalah 90 derajat dan bentuk molekulnya adalah segi 4 piramida. Selanjutnya ada bentuk molekul yang ketiga, molekul cyanotetrafluorida atau XCF4. XCF4 adalah senyawa kimia yang tersusun atas satu atom xenon dan 4 atom fluor. XCF4 merupakan senyawa kovalen polar, tetapi secara keseluruhan molekul bersifat non-polar karena bentuknya simetris, sehingga momen dipol totalnya saling meniadakan. Bentuk molekul dari XCF4 yaitu XCF4 itu bisa dikatakan tidak bisa dibawa secara tidak ada contohnya untuk keseharian, tapi XCF4 membantu membuat bahan semikonduktor tertentu seperti industri elektronik memakainya untuk proses pemurnian silikon dan logam tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan XCF4, di mana A sama dengan R diumpamakan sebagai XE ke F pertama, B sama dengan R diumpamakan sebagai XE ke F kedua. Setelah itu masuk ke rumus C sama dengan akar R kuadrat plus R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2. Setelah itu masuk ke rumus kosinus yang dimana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Setelah itu kita masukkan ke rumus R akar 2 kuadrat sama dengan R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R cos theta. Setelah itu 2R kuadrat sama dengan 2R kuadrat min 2R kuadrat cos theta. Setelah itu 2R kuadrat di depan kita ruaskan menjadi 2R kuadrat min 2R kuadrat sama dengan min 2R kuadrat cos theta. Setelah itu hasil dari 2R kuadrat min 2R kuadrat sama dengan 0 sama dengan min 2R kuadrat cos theta. Untuk menghilangkan min 2R kuadrat kita bagi dengan min 2R kuadrat sehingga 0 sama dengan cos theta, theta sama dengan 0 dan theta sama dengan 90 derajat. Selanjutnya dimasukkan ke perhitungan vektor di mana vektor A sama dengan 1,95,0,0, vektor B 0,1,95,0, vektor C min 1,95,0,0 dan vektor D 0,-1,95,0. 1,95 didapatkan dari Armstrong XCF4.
Setelah itu masuk ke rumus vektor. Vektor A dot vektor B sama dengan 1,95 dikali 0 plus 0 dikali 1,95 plus 0 kali 0 sama dengan 0 plus 0 plus 0 sama dengan 0. Setelah itu masuk ke rumus pemutlakan, di mana mutlak vektor A sama dengan akar 1,95 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 1,95. Mutlak vektor B sama dengan akar 0 kuadrat plus 1,95 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 1,95. Setelah itu cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per mutlak vektor A kali mutlak vektor B sama dengan 0 per 1,95 dikali 1,95 sama dengan 0 per 3,8025, sehingga theta sama dengan arc cos yaitu 0, theta sama dengan 90 derajat. Jadi kesimpulannya, perhitungan XE4 sesuai dengan literatur yang dimana theta sama dengan 90 derajat. Berikut visualisasi data dari molekul XeF4 di mana sudut yang terbentuk antara molekul Xe dan F adalah 90 derajat dan bentuk molekulnya adalah planar persegi. Baik, jadi kesimpulan dari analisis polisimetri molekul dengan trigonometri CO2, BRF5 dan XeF4 adalah bahwa setiap perhitungan yang telah kami lakukan dari CO2, BRF5 dan XeF4 diperoleh bahwa setiap perhitungannya memperoleh nilai sesuai dengan literatur. Nah, jadi hubungan antara jarak atom dan sudut ikatan sangat berpengaruh pada bentuk dan sifat molekul. Dengan trigonometri sudut ikatan, misalnya 180 derajat pada CO2, 90 derajat pada BRF5 dan XeF4. Dapat dihitung untuk melihat orientasi atom. Konsep vektor digunakan untuk menjelaskan arah gaya ikatan dan momentum dipol. CO2 nonpolar karena momen dipol saling meniadakan, sedangkan BRF5 dan XeF4 memiliki distribusi muatan tidak simetris sehingga polaritasnya berbeda. Perubahan sudut dan jarak atom mempengaruhi stabilitasinya, kepolaran dan energi potensial molekul. Prinsip trigonometri dan vektor juga memungkinkan interaksi antar molekul atau tarik-menarik dan tolak-menolak elektron. Baik, sekian presentasi tugas proyek dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau hal-hal yang lain. Terima kasih.